Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam program pembelajaran online bidang studi teknik industri Universitas Muslim Indonesia. Topik kita hari ini masih tentang linear programming. Dalam hal ini kita ingin mencari solusi atau proses penyelesaian linear programming ini dengan menggunakan metode grafik. Setelah kita membahas contoh masalah memaksimalkan seperti yang kita sudah selesaikan pada part yang pertama, maka berikut ini saya akan berikan contoh untuk menyelesaikan masalah linear programming dengan fungsi tujuan untuk meminimalkan atau minimisasi. Berikut ini kita lihat contohnya, yakni set min sama dengan 100x1 ditambah 80x2. Fungsi tujuan yang pertama 2x1 ditambah 1x2 lebih besar sama dengan 8. Fungsi kendala yang kedua 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 20. Fungsi kendala yang ketiga x1 lebih besar sama dengan 2. Fungsi kendala yang keempat x2 lebih besar sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah fungsi kendala non negatif, yaitu x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Dari contoh ini kita lihat bahwa x-nya atau variabel keputusannya ada 2. Dengan demikian berarti masalah ini kita bisa selesaikan juga dengan metode grafik, ya, karena variabelnya hanya ada 2. Lalu mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang membedakan proses penyelesaian yang bersifat meminimalkan dengan yang bersifat memaksimalkan seperti contoh yang kita sudah bahas pada part yang pertama? Untuk yang contoh yang terkait dengan meminimalkan, bedanya adalah kalau pada fungsi tujuan memaksimalkan, garis fungsi tujuannya itu kita harus cari nilai maksimalnya dengan menjauhi titik 00. Ya, semakin dia jauh dari titik 00 berarti dia semakin maksimal. Tapi sebaliknya, pada masalah fungsi tujuan untuk meminimalkan, garis fungsi tujuannya itu harus mendekati titik 00. Semakin dia mendekati titik 00 berarti semakin minimal garis fungsi tujuannya. Persisnya seperti apa? Mari kita lihat prosesnya sebagai berikut. Yang pertama tentu kita gambarkan dulu grafik horizontal dan vertikalnya, ya. Horizontalnya kita berikan dengan notasi x1 dan vertikalnya adalah untuk variabel x2. Setelah itu kemudian kita berikan skala. Di sini Anda bisa lihat skala yang saya gunakan di sini adalah skala dengan tingkat kelipatan 1. Kenapa bukan 10? Karena saya menggunakan skala tingkat kelipatan 1 di sini. Pertimbangannya karena formulasi yang kita mau selesaikan tadi itu nilai konstantanya itu tidak besar, ya, sehingga nanti kita bisa pakai skala dengan kelipatan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu pertimbangannya. Mari kita lihat bagaimana proses untuk menggambarkan garis fungsi kendalanya. Secara umum prosesnya sama dengan memaksimalkan, yakni bahwa kita gambarkan lebih dulu fungsi kendala yang pertama. Di sini digambarkan fungsi kendala yang pertama melalui persamaan 2x1 ditambah 1x2 lebih besar sama dengan 8. Kita perhatikan tanda yang ada di sini. Tandanya adalah lebih besar sama dengan. Ini menunjukkan bahwa daerah visible dari x1 dan x2 itu mengarah ke atas. Ya. Mengarah ke atas berarti menjauhi titik 00. Karena tandanya lebih besar. Berbeda dengan contoh terkait dengan fungsi tujuan untuk memaksimalkan, di mana di sini tandanya lebih kecil berarti arahnya ke bawah menuju ke titik 00. Tapi ini adalah sebaliknya, ya, mengarah ke atas. Mari kita lihat. Yang pertama kita lakukan tentu memisalkan dulu x1 sama dengan 0. Dengan memisalkan x1 sama dengan 0, maka kita dapatkan x2 nya sama dengan 8 bagi 1. Kita dapatkan nilainya 8.
Begitu pula dengan memisalkan X2 sama dengan 0, kita dapatkan X1-nya sama dengan 4. Setelah kita mendapatkan nilai X1 dan X2, selanjutnya kita gambarkanlah nilainya ke dalam titik-titik yang ada pada grafik. Sebagaimana kita bisa lihat di sini, X1-nya 4, berarti titiknya ada di sini. Dan X2 nilainya 8, kita masukkan di titik X2 8 di sini. Kemudian kita tarik garisnya, maka terbentuklah garis fungsi kendala yang pertama, di mana kita melihat tandanya di sini. Tandanya menunjukkan lebih besar, itu berarti bahwa semua titik dari daerah visible-nya itu mengarah ke atas, yakni menjauhi dari titik 00. Maka terbentuklah daerah visible fungsi kendala yang pertama seperti gambar yang kita bisa lihat di sini, gambar hijau. Itu berarti bahwa fungsi kendala yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita gambarkan fungsi kendala yang kedua dengan persamaan 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Untuk x1-nya 0, x2-nya kita dapatkan 12 dibagi 3, ya, kita dapatkan 4. Kemudian untuk x2-nya 0, x1-nya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nilai X1 X2 dengan cara yang sama tadi pada fungsi kendala 1 kita gambarkan juga ke dalam grafik, maka terbentuklah garis seperti ini, dan ini adalah garis fungsi kendala yang kedua. Kita perhatikan lagi tandanya di sini lebih besar sama dengan, berarti arah daerah visible-nya adalah mengarah ke atas, maka terbentuklah daerah visible fungsi kendala yang kedua ini yang berwarna kuning. Selanjutnya fungsi kendala yang ketiga. Kita melihat di sini fungsi kendala ketiga yang ada hanya X1, berarti X2-nya 0. Di mana X1-nya 2, berarti dengan demikian garisnya ini lurus ke atas. Ya, ini dia titik 2 di sini, maka kita gambarkan dia lurus ke atas, ya, vertikal, karena X2-nya 0, tidak ada X2-nya. Kita lihat tandanya dia lebih besar, karena lebih besar berarti arahnya ke kanan, maka terbentuklah daerah visible fungsi kendala yang ketiga, ya, warna putih. Yang terakhir fungsi kendala keempat, X2-nya 1. X2-nya 1, X1-nya 0, berarti X2-nya itu di sini lurus ke kanan, ya. Ini dia, lurus ke kanan, dan tandanya lebih besar berarti arahnya ke atas. Ini fungsi kendala yang keempat. Setelah semua fungsi kendala kita sudah gambarkan daerah visible-nya, maka kita kemudian mencari titik-titik yang terbentuk dari perpotongan masing-masing garis fungsi kendala tersebut. Sebagaimana kita lihat dalam gambar ini, bahwa garis fungsi kendala yang ketiga di sini itu lebih besar dari garis fungsi kendala 1. Oleh karena itu, maka garis fungsi kendala 1 ini kita bisa abaikan, ya, kita hapuskan, karena ini kendala ketiga lebih besar dari yang kendala pertama. Sebaliknya di garis ini fungsi kendala yang pertama yang 1 lebih besar dari fungsi kendala yang ketiga dan fungsi kendala yang kedua. Nah, dengan demikian berarti ini juga kita hapuskan, ya. Yang kita ambil adalah garis fungsi kendala yang besar yang ini. Begitu pula pada gambar ini garis yang kita ambil adalah yang ini, berarti yang garis ini kita hapus, ya, karena ini lebih besar. Dari kombinasi semua fungsi kendala yang kita sudah gambarkan di sini, terbentuklah vertex yang kita sebut sebagai titik, ya, titik atau vertex. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa titik yang terbentuk ada 3. Yang pertama ini, yang kedua titik yang ini, yang ketiga titik yang ini. Untuk titik yang pertama di sini kita berikan notasi dengan titik A atau vertex A. Sementara titik di sini kita berikan notasi dengan titik B atau vertex B, dan kemudian titik ini adalah titik C atau vertex C. Dengan demikian berarti daerah visible yang merupakan daerah visible dari keempat fungsi kendala ini terbentuklah garis seperti ini, ya. Ini yang saya gambarkan seperti ini, berarti daerah visible-nya itu adalah yang ini. Batasannya, ya, di sini daerah visible-nya. Karena itu semua daerah visible yang kecil yang ada di sini tadi kemudian kita hapuskan. Kita hapuskan. Nah, ini terbentuk daerah visible yang untuk ke semua fungsi kendala. Selebihnya itu kita hapuskan. Seperti yang Anda bisa lihat di sini.
Kita hapus. Semua kita hapus. Yang tersisa adalah daerah visible untuk keempat fungsi kendala yang kita sudah gambarkan tersebut. Dengan demikian, ketika fungsi daerah visible-nya sudah terbentuk seperti ini, berarti kita selanjutnya mencari berapa nilai variabel keputusannya, yaitu berapa X1-nya, berapa X2-nya, dan berapa fungsi tujuannya. Mari kita lihat gambar yang terbentuk dari visible sebagaimana kita jelaskan tadi. Sisa kemudian kita menggambarkan garis fungsi tujuannya. Bagaimana menggambarkan garis fungsi tujuannya? Lebih dulu kita misalkan setnya berapa ya, berapa setnya di sini, dan untuk memilih pemisalan berapa nilai set di sini, terserah Anda mau menggunakan pemisalan berapa ya. Dalam hal ini saya menggunakan pemisalan setnya sama dengan 640 supaya nanti mudah dibagi 100 dan mudah dibagi 8 begitu. Untuk X1 nya 0, maka kita dapatkan X2 nya 8, yakni 600 dibagi 80. Terus untuk X2 nya sama dengan 0, X1 nya 640 dibagi 100, kita dapatkan 6,4. Oleh karena itu, kemudian kita gambarkanlah titik 6,4 pada X1 dan titik 8 pada X2. Terbentuklah garis seperti ini. Ini 6,4 katakanlah di sini, kemudian di sini 8 ya untuk X2. Maka inilah garis fungsi tujuannya. Pertanyaannya, apakah garis fungsi tujuan ini sudah minimal atau belum? Ternyata garis fungsi tujuan ini kita arahkan, kita geser menuju kepada titik yang paling dekat pada garis titik 00 di sini. Karena itu kalau kita geser seperti ini, ternyata titik yang paling dekat adalah pada titik 00 adalah titik B. Dengan demikian berarti titik optimalnya itu berada pada titik B, yakni titik yang paling dekat dari titik 00. Dengan demikian berarti variabel keputusannya X1 nya dengan X2 nya kita sisa menarik garis ke bawah dengan ke samping ya, samping kiri. Kalau kita tarik garisnya pada variabel X2 ketemu titik 2, pada variabel X1 ketemu titik 3, maka kita katakan bahwa X1 nya sama dengan 3 dan X2 nya sama dengan 2. Kalau begitu berapa nilai fungsi tujuannya? Nilai fungsi tujuannya adalah menjadi set min sama dengan 100 dikali 3 untuk X1 dan 80 kali 2 untuk X2. Kita dapatkan nilai minimalnya paling kecil 460. Dengan demikian berarti kita sudah menyelesaikan penyelesaian masalah yang terkait dengan fungsi tujuan untuk meminimalkan dengan menggunakan metode grafik. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian dan saya ucapkan selamat belajar. Saya AM Muri. Sampai jumpa pada topik pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.